Bismillahirrahmanirrahim. Hukum adat wajib dihormat. Tadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa adat itu tidak punya kekuatan, tidak punya hasil. Wa adamu taksirihi, adat itu tidak punya hasil, tidak punya kekuatan. Tetap semua itu terjadi, kita harus meyakini atas kehendak Allah gitu. Nah, walaupun seperti itu, kita jangan sampai sembrono, maksudnya begitu. Jadi abong-abong adat itu tidak punya kekuatan sehingga kita jadi sembrono. Kan api itu nggak bisa bikin angus, kan gitu ya. Kan api itu nggak bisa bikin angus, bener. Tapi kita jangan sembrono, jangan tangan kita dibakar sengaja, gitu maksudnya. Walaupun memang api nggak bisa angusin, tapi jangan sembarangan main bakar aja, gitu. Atau misalnya cabai itu kan gak bisa bikin sakit perut, sambal gak bisa bikin sakit perut, memang betul. Tapi jangan sembrono, pagi-pagi nyarap perut kosong, makan uduk atau apa tapi pedes banget, atau bikin mie pedes banget gitu. Nah, gak boleh begitu. Tetap hukum adat wajib dihormat, gitu maksudnya. Ini hebatnya akidah ahli sunnah wal jamaah, didikannya seperti itu, gitu ya. Mana keterangannya? Ar-Ra'd barang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat disebut ayat syariat ya. Jadi dalil syariat ini ayatnya, bahwa kita wajib nyareat, ikhtiar, berusaha ya, ini dalilnya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada mereka. Jadi kalau kita lapar, pengen kenyang, kita yang harus ikhtiarnya gitu. Allah gak bakal bikin perut kita kenyang kalau kitanya gak mau usaha, gak mau makan gitu ya. Harus paham banget ini, karena ini urusan akidah ahli sunnah, jangan sampai salah kita. Karena nanti kalau gagal di sini kafir, entah di depan ada di sifat wahdaniyah. Ini yang dimaksud, kita harus menghormat adat begitu. Memang nasi itu nggak bisa bikin kenyang, betul. Wa ada mita asirihi, betul. Tapi kalau kamu lapar pengen kenyang, agama di sisi lain nyuruh gitu, memerintahkan kamu untuk makan. Bodrek bener, nggak bisa bikin sembuh sakit kepala, bener. Tapi di sisi lain kalau kamu sakit kepala, agama menyuruh kamu untuk berobat. Ini dalilnya gitu. Ya, harus paham ya, ini ayat syariat. Ngaji benar, gak bisa bikin pinter. Guru gak bisa bikin pinter, benar. Tapi kalau kamu bodoh, pengen pinter, pengen ngerti, wajib ngaji gitu. Iya. Ayat syariat ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Atau ayat lain ada lagi, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, itu ayat syariat juga. Madarat
dan manfaat yang akan terjadi kepada diri kita tergantung kita. Tergantung kita. Lapar, kenyang yang akan menimpa diri kita ya tergantung perbuatan kita. Ya. Perintah berarti ya. Ikhtiar itu kerja syariat adalah perintah, wajib hukumnya ya. Berarti kalau ada orang lapar terus dia kagak mau makan sampai mati, dosa. Gara-gara dia nggak mau makan, nggak mau ikhtiar. Ada orang bodoh nggak mau ngaji, bodoh selamanya, dosa. Tapi kalau kamu bodoh tapi mau ngaji, walaupun bodoh selamanya juga ya, jadi santri warikulul adab, nggak dosa ya. Nggak apa-apa kalau kamunya tetap mau belajar, dimaafin ya, karena sudah ikhtiar. Sakit berobat nggak sembuh-sembuh nggak dosa. Yang dosa itu ketika sakit nggak mau berobat gitu. Harus paham ya, karena ini urusan akidah yang setiap hari bersentuhan dengan kehidupan kita. Kalau sampai salah bahaya ya, karena akidah ya. Namun demikian, ayat Allah yang berkaitan dengan hukum adat seperti di atas jangan diitikadkan bahwa adat punya daya cipta. Jelas ya, tadi juga udah dikasih tahu kan, adat itu wa adami taksirihi, adat mah gak punya kekuatan gitu. Jadi walaupun Allah nyuruh kepada kita untuk ikhtiar, tetap di hati. Nah, jadi ini nih yang harus hati-hatinya. Dalam akidah itu ada ranah syariat, ada ranah hakikat. Nanti ada lagi ranah torekat. Nanti ada lagi ranah makrifat di tasawuf gitu ya. Nah, ini harus hati-hati nih. Jangan sampai salah menempatkan. Harus proporsional gitu ya. Jadi sehebat apapun usaha kita, tetap usaha kita mah nggak punya kekuatan menghasilkan. Hasil mah tetap dari Allah secara hakikat. Mana dalilnya atau kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini disebutnya ayat hakikat. Kalau yang tadi ayat syariat, nah yang ini disebutnya ayat hakikat. Katakan, tidak ada yang menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ya. Jadi tetap aja, walaupun syariatnya kita kenyang karena makan, tetap di hati kita harus meyakini kenyang itu dari Allah. Nah, ini baru selamat akidah kita ya. Ini baru disebut akidah ahli sunnah wal jamaah, yang benar menempatkan antara syariat dan hakikat ya. Kita sakit berarti wajib berobat, tapi kita jangan meyakini obat bisa menyembuhkan. Maka ketika habis berobat sembuh, di hati tetap kita meyakini kesembuhan dari Allah. Nah, hebat ya akidah sunnah, luar biasa. Tapi tetap ya, kalau syariat ya syariat, artinya kalau dalam omong-omongan ya pakai omongan syariat. Udah sembuh kamu sakit, iya alhamdulillah. Berobat ke dokter anu, minum obat anu, boleh. Secara syariat kita ngomong begitu nggak apa-apa. Tapi hati kita tetap saya sembuh oleh Allah gitu. Karena kalau nggak begitu jadi kurang bagus kan ya.
Udah sembuh sakitnya, alhamdulillah. Berobat di mana? Disembuhin sama Allah tuh kan. Jadi kayaknya teh abang-abang udah ngaji tauhid apa aja Allah aja. Jadi kalau syariat nggak dipakai, hakikat salah tempat jadi jelek kedengarannya ya. Nah apa itu? Bocah gadis belum kawin udah bunting, hamil, itu sama Allah dibuntingin, tahu kan? Jadi jelek kan ya. Syariat di hakikat ditaruh di syariat jadi jelek. Tetap aja syariat mah syariat. Itu gara-gara pacaran mulu, udah dilarang juga pacaran mulu, akhirnya begini dah. Dia jadi hamil sama pacarnya. Nah, di mulut begitu nggak apa-apa. Tapi di hati tetap kita meyakini hamilnya oleh Allah. Karena lelaki nggak bisa ngehamilin perempuan, nggak punya kekuatan buat ngehamilin. Buktinya mana? Banyak yang udah nikah, udah 7 tahun, 10 tahun nggak punya anak. Itu tanda bukti bahwa seorang laki-laki nggak bisa bikin anak. Gitu. Wa ada taksirih itu begitu ya. Kula yusibana tuh begitu. Tetap semua yang terjadi itu atas kehendak Allah secara hakikat. Sepanjang Allah masih menyelenggarakan hukum adat, maka ketentuan hukum adat harus dihormat. Namun apabila Allah tidak menyelenggarakan hukum adat, Allah tidak mentaklif untuk menjalankan ketetapan hukum adat, melainkan diperintah untuk tawakal secara penuh kepada Allah disertai sabar dan syukur. Jadi gini, pengamalan tawakal, pengamalan syariat itu wajib kita lakukan sepanjang Allah masih memberi jalan syariat. Maksudnya begitu ya. Ini tambahan materinya nih, supaya jangan salah penempatan. Contoh biar gampang. Nabi Musa ketika dikejar sama Fir'aun dengan orang-orang yang beriman, karena kan waktu itu Nabi Musa terus dakwah agar manusia beriman kepada Allah. Sedangkan Fir'aun sama, dia pun mengajak kepada orang-orang Mesir untuk mengakui bahwa dirinya Tuhan. Tapi Nabi Musa kan udah dikasih tugas sama Allah, sampai akhirnya habis kesabaran Fir'aun. Ini Musa udah keterlaluan. Gua ngajak orang supaya nyembah gua, tapi dia tetap ngajak nyembah Tuhannya. Nah, udah gak ada cara lain nih. Segala cara udah dilakukan sama Fir'aun, tapi Musa ngeyel gitu. Udah karamalah, bunuh aja bunuh gitu. Nabi Musa dapat kabar mau dibunuh secara syariat. Nah kan itu ya, secara syariat. Berarti gimana Nabi Musa kalau secara syariat? Dia tahu nih mau dibunuh sama Fir'aun ya, maka secara syariat harus gimana? Menyelamatkan diri ya, secara syariat kan. Dan waktu itu jalan untuk menyelamatkan diri masih ada, masih Allah sediakan. Apa? Kabur, lari. Akhirnya Nabi Musa ngajak orang-orang yang beriman, ayo kita lari secepatnya, karena Fir'aun dan tentaranya udah mulai bergerak mau nangkap kita nih gitu. Kabur Nabi Musa, lari sekencang-kencangnya, bersembunyi, lari kabur. Fir'aun juga nggak tinggal diam sama tentaranya, dikejar. Fir'aun dengan tentara komplit, senjata komplit, kejar. Selama jalur syariat masih ada, selama Nabi Musa masih bisa lari, lari. Karena berarti jalur syariat masih ada kan, lari. Tapi akhirnya ternyata Nabi Musa terpojok di bibir pantai Sungai Merah itu ya, Sungai Merah, Laut Merah ya. Terpojok di bibir pantai.
ke depan laut, ke belakang tentara Firaun. Kira-kira dalam situasi itu jalur syariat masih ada enggak? Enggak lah, mau kemana? Di depan laut, di belakang Firaun. Siapa yang bisa nyebrang laut kan gitu ya. Kalau cuman danau atau kali kecil masih bisa di ngojai berenang. Ini laut, mau gimana? Udah nggak bisa kan? Kalau maksain Nabi Musa ke laut, mati konyol dong namanya. Atau mundur ke belakang, konyol juga, nyerahin diri namanya. Nah, maka kata tauhid, apabila sarana, syariat, peluang syariat sudah tidak ada, maka di situ perintahnya ayat yang tadi ya, kula yusibana, ujungnya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka di situ kita disuruh tawakal. Tawakal itu apa? Pasrah, ya. Tawakal itu pasrah. Kemarin tawakal itu ada berapa tingkat? 3 kemarin ya. 1, tawakal seorang anak kepada orang tuanya. Itu yang paling jelek tawakal tuh, yang paling rendah. Awas, jangan sampai lupa ini ilmu-ilmu dasar ini mah untuk kita sehari-hari. Karena tanpa ilmu ini kamu repot menjalani hidup. Jadi harus benar-benar dipahami, nanti kamu amalkan. Diapalin, amalin. Karena kalau nggak paham ini berat kita hidup. Tanpa ilmu kan berat. Apalagi tawakal misalnya ya. Kalau nggak paham, stres kita ya. Ilmu-ilmu dasar kayak begini kita harus udah di luar kepala kita amalkan ya. Kalau kata orang Tasik, nete semplek, nincak semplak. Kita itu dalam hidup kadang dihadapkan dengan situasi itu. Kayak Nabi Musa, di depan laut, di belakang Firaun, kejepit, maju salah, maju kena, mundur kena. Mungkin hari ini kamu masih muda, mungkin kamu belum merasakan situasi itu, tapi nanti ke depan setiap orang pasti dikasih ujian model kayak begitu. Bayangin dalam keadaan maju kena, mundur kena. Kalau kamu tidak punya dasar ilmu semacam ini, banyak orang yang salah langkah kan, bunuh diri lah apalah. Tapi kalau orang paham tauhid, paham ilmu ini, selamat hidupnya dalam keadaan apapun. Maka itu penting ngaji ini tuh gini gitu ya. Karena ini modal kehidupan kita. Sekarang mungkin kamu santai-santai mungkin, karena belum pernah merasakan dalam situasi seperti Nabi Musa. Nete semplak, nete semplek, pincak semplak, maju kena, mundur kena. Maka itu penting sekali modal iman dan ilmu begitu ya. Supaya nanti suatu saat situasi itu ada, kamu udah siap iman, siap ilmu. Hanya kamu selamat, lulus menjalani kehidupan. Nggak harus paham ya. Jadi yang pertama, tawakal yang paling jelek itu apa? Tawakal anak kepada orang tua. Kan kita pede banget kalau sama orang tua tuh, kita tuh pede kan gitu ya. Yakin, pede. Pengen baju lebaran tinggal bilang pasti dibeliin. Kan gitu ya. Kapan kita mikirin baju lebaran kan? Gak pernah kita puyeng dengan baju lebaran. Kenapa? Karena kita udah tawakal sama orang tua. Biasanya juga tiap lebaran dibeliin. Nah, tawakal anak orang tua kayak begitu ya. Kapan kamu mikirin makan? Gak pernah. Kamu udah pede banget kan, yakin banget, pasti sore, pagi, siang saya makan. Itulah tawakal anak ke orang tua, senyaman itu ya, setenang itu gitu.
rasakan tawakal itu. Tapi itu tawakal paling jelek. Bisa kan ya kita merasakan tawakal begitu ya. Nanti ini harus dipraktekkan kepada Tuhan, maksudnya begitu ya. Nanti pengaplikasiannya kepada Allah ini ya. Cuman latihannya ya itu dulu, pahami itu dulu. Kenapa ya kita selama ini kok ya Habib kayak kemarin lah nyontohin, kamu selama di sini kapan kamu mikirin makan sore gimana ya? Nggak pernah. Kamu main-main aja, ngobrol, tawa-tawa kan. Saking yakinnya sama Abi dan Umi, pasti ntar sore ada buat buka gitu. Coba kalau kamu sendirian, nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa, kamu hidup sendirian lah. Kayak saudara-saudara kita yang di jalanan ya. Coba kamu ngobrol sama mereka, apa yang ada di pikiran mereka setiap hari, memikirkan bagaimana makan pagi, bagaimana makan sore. Kamu karena belum pernah ngerasain aja kan, nggak ada empati jadinya ya. Makanya kalau ada pengamen, ada yang minta-minta, aduh, udah jangan mikir segala macem, apalagi sampai ceramah ya, aduh ya. Pak, Bapak itu kan sehat, badannya juga sempurna, kenapa sih minta-minta? Ya Allah jangan. Itu orang lagi mempertaruhkan makan pagi sama sorenya. Kamu mah nggak pernah merasain itu kan, enak aja ngomong begitu ya. Hati-hati ya. Udah kasih aja, kalau punya kasih, kalau nggak punya ya yang baik bicara. Pak maaf banget saya lagi kosong, yang santun. Jangan ngasih kagak diceramahin iya, aduh ya. Paling kalau ngomel ya. Pengamen bertato, anak pang, bau mabok segala macam. Wah, jangan ya. Dia lagi berjuang untuk makannya itu. Kenapa dia berjuang? Karena dia nggak punya sandaran tawakal, nggak kayak kalian. Itu ya. Belajar memahaminya dari situ ya, pelan-pelan ya. Ya kan ya. Kapan kamu mikirin makan? Nggak pernah ya. Kok kamu bisa setenang itu gitu kan? Sedangkan keluarga saudara kita di luar sana, ya Allah, deg-degan, pengen buat makan ya susah mereka. Tapi kok kamu santai gitu ya. Kenapa? Karena kamu udah tawakal. Kamu udah pasrah banget gitu ya. Udah yakin banget urusan makan kamu sudah diwakilin. Tawakal kan gitu ya, mewakilkan. Tapi itu tawakal paling jelek ya. Nah, yang kedua agak bagus. Kemarin tawakal siapa? Pengacara kepada orang ahli. Kamu ngebunuh orang, kemudian kamu ditangkap polisi. Kira-kira kalau kamu menghadapinya sendiri, sama kamu didampingi pengacara, lawyer, enakan mana? Ya Allah ya, diperiksa sama polisi sendirian. Jangankan kita, polisinya aja kalau polisi bersalah, kata polisi ini, menghadapi penyidik itu nggak main-main itu, masya Allah. Polisi yang biasa meriksa penjahat itu kalau polisinya bersalah, disidik oleh penyidik polisi lagi, sama dia juga ngegeter, nggak bisa dia juga, apalagi model kita. Tapi kalau kita didampingi sama pengacara, tenang. Kenapa? Karena masalah kita diwakilkan kepada sang ahli hukum, lawyer, pengacara. Tenang kita, pede kita, pasti masalah saya selesai karena yang menghadapi pengacara saya, kuasa hukum saya. Nah itu tawakal kelas 2 itu. Dan ini juga kamu gak bakal bisa merasakan ya, karena kamu gak ngalamin juga. Kamu belum pernah punya masalah dan berhubungan dengan kepolisian ya. Tapi mudah-mudahan teori ini walaupun kamu belum merasakan, diapalin aja lah teorinya gitu. Nanti pas ngerasain baru, oh iya,
dulu waktu abi ngaji. Oh iya, paling nggak begitu ya. Nah, tawakal yang paling tinggi, tawakal apa? Mayit kepada yang memandikan, mengurusnya. Nah, ini udah tawakal paling tinggi. Inilah tawakalnya Nabi Musa pada saat ini nih, ketika dikejar Firaun. Nabi Musa saat itu tawakalnya bukan tawakal anak ke bapak, bukan tawakalnya kita ke seorang ahli, bukan. Tapi Nabi Musa bahkan udah lebih dari itu kali ya. Udah bukan kayak mayat lagi, bukan. Pasrah tuh udah pasrah banget kan gitu ya. Mayat di depan yang mandiin, ya udah pasrah banget lah gitu ya. Kira-kira kalau kita sama orang tua masih ada ngelawannya nggak? Masih lah, masih berani ke orang tua mah. Tawakal mah tawakal, tapi masih berani melawan. Atau ke pengacara, masih nggak kita ngasih kritik saran, masih nggak? Masih ke pengacara juga. Tapi kalau mayit di depan yang mandiin, mana ada dia ngelawan, ngasih kritik saran, nggak bakal. Diapain aja terserah gitu. Karena si mayit tahu saya bakal dimandiin, dikapanin, disolatin, dan pasti dikuburin. Pasti udah yakin banget itu si mayit. Jadi tenang banget udah dia mah ya. Udah gak bakal ngasih kritik, gak bakal ngelawan. Nah, ini tawakal tertinggi begitu udah. Gitu ya. Nabi Musa juga sama, tawakal udah. Ke depan laut, ke belakang Firaun, udah. Apa kata Nabi Musa di dalam hati? Ya Rob, nyawaku ada di tanganmu, nyawa Fir'aun dan tentaranya ada di tanganmu, laut milikmu, semua milikmu. Tadi waktu aku masih bisa lari, aku lari sekuat tenaga. Tapi detik ini di hadapanku laut, di belakangku tentara Fir'aun. Maka aku sudah tidak bisa apa-apa ya Rob selaku hamba. Maka pada saat ini pula aku pasrahkan diriku segala-galanya, nyawaku semuanya kepadamu. Nah, ini tawakal Nabi Musa. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa bertawakal begitu? Idrib, pukulkan tongkatmu kepada lautan. Nah, ini gitu ya dalam sejarahnya. Allah langsung nyuruh tongkat Nabi Musa dipukulkan ke laut. Pukulkan nama Nabi Musa ke laut. Apa yang terjadi? Masya Allah, laut terbelah menjadi jalan yang menyelamatkan Nabi Musa dan semua pengikutnya yang beriman. Bayangin, itu solusi bukan? Ya Allah, lagi kepepet dikasih solusi. Solusinya di luar nalar. Gara-gara apa? Gara-gara tawakal. Emang kalau kita tawakal, keinginan kita dicukupkan. Begitu janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah maka akan dicukupi semua keinginannya. Ya Allah. Itu rumusnya ya. Kalau keinginan kita pengen dicukupi, kebutuhan kita pengen dipenuhi sama Allah, syarat salah satunya adalah kudu bisa tawakal. Tapi ingat, tawakalnya jangan tawakal anak orang tua. Tawakalnya jangan tawakal kita kepada seorang ahli, tapi tawakal kita harus mampu di tingkat tawakal seorang mayit di hadapan yang mengurusnya. Baru hasbuh turun. Sebagaimana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Gitu ya. Harus paham ini ya. Solusinya juga di luar logika. Ya Allah. Begitulah Allah, makanya jangan suka ngedikte Tuhan ya begitu ya. Nabi Musa pernah enggak? Pernah terlintas, pernah ngehayal bahwa tongkatnya bisa ngebelah laut, pernah enggak? Enggak. Itu tongkat biasa. Dan Allah enggak pernah ngasih tahu, tenang Musa, tongkat lu ini enggak kayak cincin Abi lah gitu ya. Enggak, Nabi Musa enggak digituin. Enggak pernah dikasih tahu. Bahwa hasbuh itu ya.
Kalau kata kita mah kejutan ya, itu ya kejutan ya. Surprise. Enakan dikasih yang biasa-biasa apa yang kejutan? Kejutan lah. Kamu kerja di seseorang, MOU, perjanjian dong sebelum kerja. Kerja mulai jam 7 sampai jam 4. Sehari kamu dikasih 200.000. Nah kan begitu kan, perjanjian itu namanya kan. Di awal udah dikasih tahu dong. Kamu kerja, sore beres kerja dikasih 200.000. Seneng apa kagak? Senengnya biasa apa banget? Biasa. Orang udah tahu saya kerja sekian jam gaji segitu. Seneng sih seneng, tapi biasa. Sedangkan kita pengen seneng biasa pas pengen seneng banget. Banget lah. Tapi kalau begini, nggak ada perjanjian apa-apa, nggak ada MOU apa-apa. Pokoknya saya mau pesantren aja di Abi, udah nggak ngarepin apa-apa kamu mah pokoknya. Nggak ada MOU. Pokoknya saya pengen ngaji aja di Abi, udah titik. Hati kita di los begitu. Nanti di pesantren, ya saya mau ngapain aja Bi, terserah pokoknya. Mau bantuin Abi, mau bantuin Umi, mau ngapain aja lah pokoknya. Tapi los aja los, nggak ada MOU-an, nggak ada MOU, nggak ada perjanjian. Tiba-tiba misalnya tiap bulan kamu Abi kasih 300.000, 500.000, 1 juta, bahagia nggak? Senengnya banget itu mah ya. Nggak pernah ngarepin dikasih duit sama Abi sama Umi, tapi kamu dikasih. Tiba-tiba suatu hari kamu dikasih motor sama Abi, wah, pasti itu senengnya seneng banget itu. Semakin lama kamu dikasih jodoh sama Abi, dibanding nyari motor jadi payah sendiri, nyari pacar jadi payah sendiri, itu mah senengnya biasa, itu mah senengnya biasa. Gitu ya. Walaupun kadang pahit ya, kadang ada pahitnya dulu kalau kayak gitu kan ya. Kenapa sih saya dijodohin, dikawinin sama dia? Kadang begitu ya. Tapi nanti 10, 20, 30 tahun kemudian baru, ya Allah, terima kasih guruku, engkau telah menikahkan aku dengan dia. Dulu mah aku amit-amit cabang bayi dikawinin sama dia. Tapi sekarang ya Allah, setelah 30 tahun, andai aku jadi nikah dengan pacarku yang itu, ya Allah, hari ini ya itu. Walaupun kadang pahit ya, itu manisnya, kejutannya akan terjadi. Tapi pasti ya, dijamin itu mah. Nggak ada ceritanya model kayak begitu menyakitkan, nggak ada. Walaupun tadi ya terjadinya 10-20 tahun kemudian ya. Walaupun, tapi tetap. Itulah indahnya kejutan itu begitu ya, dibanding yang biasa-biasa. Maka kemarin kan ya, kejadian adat dengan kejadian warikulil adat, hebatan warikulil adat. Kita jangan menjadi orang biasa gitu ya, harus yang luar biasa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Dicukupi semua keinginan kita kalau kita tawakal. Maka tinggal kita belajar tawakalnya ya. Ayo. Tapi ingat nih, jangan sembarangan tawakal kan gitu ya. Ini ada SOP-nya. Berarti kalau ngelihat keterangan ini, tawakal itu adanya di depan, di tengah apa di belakang? Di belakang ini Maya. Walaupun pada dasarnya tawakal itu nggak boleh di belakang. Nah, ini nih. Ilmu Allah ini luar biasa nih, Al-Quran. Di ayat lain ada begini, Fa'ija ajam tak patawakal ala Allah. Ada begitu ayat lainnya. Sebelumnya wasyawirhum fil amri fa'iza azam tak patawakal ala Allah. Bermusyawarahlah kalian tentang satu urusan. Ini perintah agama nih. Jadi kalau kamu lagi punya pekerjaan, urusan apapun, biasakan musyawarah. Ini perintah agama nih ya, syariat agama. Perkara gede, perkara kecil, musyawarah. Jangan hidup keras kepala, egois.
gampang, ini mama gue juga sendiri beres. Gak bakal bener orang kayak begitu mas. Pokoknya masalah kecil, urusan gede, kata agama musyawarah. Musyawarah itu minimal 2 orang ya. Musyawarah minimal 2 orang. 2 orang juga udah musyawarah. Tambah banyak ya tambah bagus ya. Karena nanti ide-idenya bakal lebih banyak dari otak setiap orangnya ya. Ntar muadaah nih, kita mau bikin kreasi seni santri. Jangan egois. Udah tenang, udah sama gua semua di handle lah. Yang lain diem aja, nggak bakal bener begitu. Ayo musyawarah. Nanti apa ya, modelnya gimana ya musyawarah. Pokoknya urusan kecil, urusan gede musyawarah. Bahkan guru kita Kang Haji Ajin, Abah Haji, Diuda, jangankan urusan gede, mindahin pot aja di taman musyawarah sama keluarga. Ini luar biasanya didikan guru, nyontoin ke kita ya. Padahal urusan mindahin pot mah ya, atuh itu mah remeh temeh ya. Tapi enggak, saking pengen ngamalin perintah Al-Quran, musyawarah. Ditanya Cah Haji, ditanya anak-anaknya, ini pot ini bagusnya di belah mana ya? Musyawarah. Kenapa? Karena kata Nabi di dalam hadis, orang yang musyawarah gak bakal menyesal, gak bakalan. Tapi kalau orang keras kepala, kalau kata orang Tasik mah merkedeweng, kalau kata orang Jawa mah kalau kata orang Jawa karepe dewe, nah gitu ya. Naon-naon teh kahayang manehna wae, keras kepala, egois, maka selamat bermenyesal. Pasti orang yang keras kepala mah ujungnya nyesal. Karena dia udah melanggar aturan agama musyawarah. Nah, ini ya, jaga, hati-hati. Biasain. Kamu nanti udah nikah, musyawarah sama suami, sama istri. Kalau udah ada anak, musyawarah sama anak. Dalam hal apapun. Mau Isra Mi'raj, musyawarah. Mau ngebangun rumah, apa aja, biasain musyawarah. Jangan bawa ego sendiri. Terus kalau musyawarah jangan keras kepala. Nah, ini juga ilmu musyawarah ya. Pokoknya yang kata saya ini yang kita pakai, itu mah keras kepala itu mah ya. Mau menang sendiri, jangan. Biarkan ide-ide keluar dari setiap manusia. Dengarkan semuanya, serap, analisa, telaah. Mana yang paling idenya brilian, itu yang kita pakai. Begitu musyawarah. Jangan abung-abung kita pimpinannya. Ini mah pengurus biasa, santri biasa. Pokoknya kata saya begini, atau bukan musyawarah itu mah ya. Enggak begitu musyawarahnya. Jangan pakai ego. Nah. Jadi di ayat lain ada perintah begitu ya. Wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakal. Setiap perkara apapun kamu harus musyawarah, tapi ingat, setelah musyawarah kalau udah ada keputusan, udah ketok palu, faija ajamta. Berarti begitu ya. Faija ajamta itu musyawarahnya udah beres, ada keputusan. Fatawakal ala Allah, maka kamu harus tawakal. Berarti kalau dari ayat itu tawakal di awal, di tengah, atau di belakang? Awal. Di ayat ini mah di akhir, di ayat tadi mah di awal. Terus yang benar bagaimana? Dua-duanya benar. Artinya apa? Dari pertama kita akan melangkah melakukan sesuatu, tawakal kudu udah dipasang. Makanya guru kita mah ngajarin kalimat thayyibah sama kita ya. Ini teh kalimat thayyibah teh buat struktur rangka niat kalimat thayyibah teh ya. Buat memasang niat di setiap pekerjaan kalimat thayyibah itu. Mau ngaji kalimat thayyibah, pokoknya mau ngapain aja awali kalimat thayyibah supaya niat kita benar ya. Dan hasilnya juga benar. Mau kerja kalimat thayyibah, mau apa aja, mau ceramah, mau apa aja kalimat thayyibah. La maujuda illallah, di sini begini sekarang. Supaya hati kita tertuntun. Nih sekarang kita lagi ngaji di aula, jangan kemana-mana pikirannya. Nah itu dipasang tuh dari tadi, dari awal. Kalau kalimat thayyibah nggak dipasang, sekarang kamu lagi ngelamun, nggak ada seriusnya ngaji, nggak ada usunya. Kalau nggak pakai kalimat thayyibah pasti begitu. Kamu nggak lagi mikirin di sini, otak kamu lagi kemana aja ini.
Kamu nggak lagi mikirin jam 10 sekarang. Kamu mungkin otak kamu udah berselancar ngehayal ke jam 5 sore mikirin takjil kalau nggak pakai kalimat thayyibah. Tapi kalau udah pakai kalimat thayyibah tadi di awal, di pagar, la maujuda illallah, di sini, begini, sekarang. Fokus. Nah, gitu. Kedua, la ma'buda illallah. Apa yang kita kerjakan saat ini harus jadi nilai ibadah. Lumayan atuh kan ini kita kesal ini ngaji ya, sejam lebih ini kesal ngikutin nafsu makan, aduh enaknya kita tadi kobong, tawa-tawa ngobrol, ini aduh harus duduk diem ngedeng, kesal. Bayangin kalau kekesalan ini nggak jadi nilai ibadah, rugi amat ya. Makanya langsung sama kalimat thayyibah dipagar, la ma'buda illallah, ini harus jadi nilai ibadah. Hebatnya kalimat thayyibah. Ketiga, lamat lubah. Apa ibadah yang kita lakukan, dasarnya apa ini dasarnya? Lamat lubah kan begitu ya. Dasarnya apa? Karena takut sama Abi kamu ngaji? Enggak, ya Allah. Pagar pakai lamat lubah di awal. Enggak enak sama Umi? Enggak ya Allah. Saya ngaji murni karena diperintah olehmu. Nah, kan gitu kalimat thayyibah ya. Keren kan jadinya kan? Kalau tanpa itu mungkin kamu sekarang ada yang ngaji karena takut sama Abi kan, nggak enak sama Abi kan, ada yang terpaksa, bermacam motif ya. Tapi kalau dengan kalimat thayyibah tidak. Aku ngaji karena diperintah. Terakhir yang keempat, la maksuda illallah. Terus kamu ini ngaji begini pengen apa kan gitu? Pengen disebut rajin sama Abi, pengen disebut aktif sama Abi? Enggak ya Allah, enggak. Murah amat kalau tujuan saya itu. Atau kamu pengen pintar, pengen ngerti ilmu tauhid? Enggak. Atau nyari pahala? Enggak. Ini kalimat thayyibah hebatnya ya. La maksuda illallah. Satu yang hamba inginkan dari setiap ibadah yang dilakukan hanya ingin mengharap ridhomu ya Allah. Kalau nggak pakai kalimat thayyibah, acak-acakan niat kita, aur-auran, nggak jadi apa-apa. Ngaji tinggal keselnya doang, tidur cuman ngilernya doang, kerja cuman keringatnya doang, makan cuman jadi kotoran doang, ya kan? Nggak ada yang bernilai akhirnya ya amal ibadah kita ya, naudzubillah. Tapi guru kita ngebekelin satu senjata yang luar biasa, namanya kalimat thayyibah buat membentengi niat. Setelah itu kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Aku mulai pekerjaan ini dengan menyebut namamu ya Allah, dan aku tawakal. Nah, berarti tawakal di awal apa di belakang itu? Awal. Kenapa kita harus tawakal? Abi nggak bisa ngomong kalau nggak dibantu sama Allah nih. Ini mulut nggak bakal ada suaranya ini. Kamu juga nggak bakal bisa ngerti, otak kamu nggak bakal bisa ngerti, kuping kamu nggak bakal bisa ngedenger, tangan kamu nggak bakal bisa nulis kalau kamu tidak ditolong sama Allah. Maka untuk bisa kita ngaji, pasrah ke Allah. Pasrah. Karena kita la haula wala quwata. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. La haula. Nah, ujungnya kan begitu ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi sebelumnya tadi astagfirullah, ajib dulu ya. Apa istighfar? Takut ada salah niat. Ya Allah, tadi saya salah niat ngaji karena terpaksa. Ya Allah, tadi saya salah niat ngaji supaya pinter. Nah, kan itu salah niat tuh. Makanya buru-buru astagfirullahaladzim, istighfar. Setelah istighfar baru bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Setelah itu baru la haula. Kita nggak punya daya upaya. Wah, luar biasa ya kalimat thayyibah. Praktekin, amalin ya. Kalau itu nggak diamalkan maka semua pekerjaan kamu hambar, ngambang, nggak ada rasa dan tidak ada hasil, sia-sia. Naudzubillah. Kalau kamu melakukan sesuatu tanpa
kalimat thayyibah. Maka praktekkan, ya, amalkan, biar nendang setiap kegiatan kita selalu optimis, selalu semangat, nggak semaunya kita, nggak semaunya nafsu, gitu ya. Lagi pengen ya pengen, lagi malas mah malas. Hidup kita nggak begitu. Kalau hidup kita begitu berarti kita ini budak. Kamu mau jadi budak apa mau jadi raja? Maunya doang kita mau jadi raja ya. Pada kenyataannya kamu budak mulu kan ya. Budak apa? Nafsu. Sedih banget ya jadi budak nafsu. Hina banget ya jadi budak nafsu. Lagi mau ngaji, lagi males mah enggak. Mental budak, nauzubillah ya. Jangan mau jadi mental budak, kita harus jadi mental raja. Diam dulu nafsu, gitu. Lagi mau ngedengerin, didengerin. Lagi malas mah ngedengerin, ngelamun, budak. Gak bakal jadi pemimpin, gak bakal jadi orang besar orang kayak begitu. Lawan mental kita mah mental raja dengan kalimat thayyibah. Diam dulu nafsu. Belajar begitu ya. Kalau mau menjadi orang besar, rubah mentalnya. Jangan kalah sama nafsu mulu kita ya. Gitu ya. Jadi di ayat lain tawakal itu di ujung, di ayat lain tawakal itu di depan. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar, karena itu firman Allah, perintah Allah. Artinya apa? Bertawakal dari awal sampai tengah sampai ujung. Kalau pengen apa yang menjadi keinginan kita dicukupi, hasbuh. Udah tinggal itu aja. Kenapa sih selama ini permintaan kita gagal mulu kan gitu ya? Pengen ini gak dikasih, pengen gagal mulu ya. Rencana kita gagal mulu karena konsepnya salah mulu gitu. Nggak ada musyawarah, nggak ada tawakal. Tawakal juga tawakal kelas apa kan gitu. Maka jangan heran kalau setiap keinginan kita semuanya diakhiri dengan kegagalan. Alhamdulillah ya. Perbaiki ya. Terus sebagaimana peristiwa yang menimpa kepada Nabi Ibrahim. Wah, kalau di sini mah contohnya Nabi Ibrahim bukan Nabi Musa ya. Ketika akan dibakar oleh Namrud, di hadapan Nabi Ibrahim tidak nampak lagi perjalanan syariat. Hukum adat udah gak ada. Untuk dapat menghindar dari kezoliman Namrud, di saat seperti ini Nabi Ibrahim berserah tawakal secara bulat. Berarti tawakalnya tawakal maid udah ya. Di hatinya berkeyakinan bahwa api tidak punya kemampuan sedikit pun untuk menciptakan hangus dan panas. Hanya Allah yang mampu mewujudkan perkara. Maka di saat situasi dan kondisi Nabi Ibrahim yang demikian, datang pertolongan Allah, di mana ketentuan hukum adat menjadi sangat bertolak belakang. Api bukannya panas melainkan dingin. Sebagaimana firman Allah surat Al-Anbiya, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hei api, menjadi dinginlah kamu dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Nah, ini salah satu hebat tawakal tuh begini ya. Nabi Ibrahim sampai kagak angus dibakar sama api. Berarti keinginan Nabi Ibrahim dicukupi gak sama Allah? Nabi Ibrahim kan pengen selamat, ya kan? Dicukupi, nggak kebakar Nabi Ibrahim. Solusi yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim biasa apa luar biasa ini? Ya Allah, orang dibakar kagak angus ya. Masya Allah, kejutan ini. Kayak tongkat Nabi Musa bisa ngebelah laut. Mana ada tongkat kayu bisa ngebelah laut ya. Ya Allah, beginilah Allah kalau udah melakukan kehendaknya ya. Ya Allah. Dan ini yang harus menjadi kepenasaran, keinginan, hasrat terbesar kita dalam hidup ya. Kita pengen dalam hidup kita itu penuh dengan kejutan gitu. Jangan yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa. Kita dari pacar kan selalu menunggu surprise kan gitu ya. Masa dari Allah nggak mau kan gitu.
Tinggal posisikan diri kita agar menjadi hamba yang layak dan patut diberikan surprise sama Allah. Itu aja tugas kita. Kayak Abi. Kemarin Abi bilang, Abi itu tugasnya hanya supaya bisa menjaga hati, udah gitu. Kalau Abi ingin mendapat pertolongan Allah. Tanpa itu apalagi Abi kagak kerja. Mau gimana mikirin makan kamu? Hampir 30 orang di sini kan, 30 nyawa di sini di Miftahul Abidin. Kerja kagak, duit nggak punya, kan begitu. Cuman satu yang Abi bisa lakukan, jaga hati Abi jangan sampai kotor terhadap Tuhan. Tawakal Abi ditingkatkan kepada Allah. Nah itu. Apa yang terjadi? Ya Allah, baru hari pertama, bukan hari pertama kemarin itu ya, masih 3 hari mau puasa kalau nggak salah ya. Umi bikin list takjil langsung seharian penuh 30 hari. Puasanya belum, rezeki takjilnya sudah dipenuhi sama Allah. Apa itu bukan kejutan buat kita? Lebarannya belum, Mas Christian udah bawa baju lebaran buat kita. Ya Allah, apa hal kayak begitu nggak indah buat hidup kita? Apa kamu tetap memilih nyari takjil setiap sore? Ih, males amat ya. Kalau kata Abi males amat ya. Nyari takjil sore-sore capek kayak orang-orang jalan sini. Ya. Atau kamu juga memaksa nyari baju lebaran itu nanti aja malam takbiran, duitnya juga belum kelihatan. Gak enak amat begitu ya. Mendingan kita milih seperti hari ini. Semuanya sudah disiapkan. Kita tinggal ibadah khusyuk, gak keganggu apa-apa. Itu hasbuh yang akan Allah berikan terhadap orang yang tawakal. Belajar ya, pahami, diresapi, amalkan itu. Apalagi kamu masih muda. Abi mungkin termasuk kelompok yang terlambat. Abi mah ya, merasakannya baru sekarang. Kalian jangan sampai kayak Abi. Dari hari ini kamu sudah harus merasakan hal itu. Kalau ini mulai dipraktekkan, jangan nunggu nanti. Sekarang ya Allah, buktikan itu semua dengan aku terus berusaha melayakkan, mempantaskan diriku mendapat kejutan-kejutanmu gitu. Indah banget ya, dari muda kamu kejutan Allah terus sampai kamu nanti berumah tangga. Wah ya, indah. Tapi kalau kamu mau milih capek, pusing, ya juga gak apa-apa. Itu mah pilihan hidup namanya. Enggak Bi, saya mau milih jalur hidup saya aja sendiri. Ya terserah ya. Manusia mah punya hobi masing-masing kan begitu ya. Kita gak bisa memaksakan hobi orang lain, gak bisa lah. Ayo bang mancing, saya kagak resep mancing. Ayo bang mancing, enak mancing tuh nikmat. Atau kalau kagak resep mau gimana? Bisa gak orang dipaksain mancing kalau kagak resep? Ini jorannya bang, joran ini ya Allah 10 juta ini joran. Masa bodoh 10 juta gitu, gua kagak resep mancing. Gak bisa. Gak bisa, orang kalau gak hobi gak bisa ya. Maka itu keindahan itu adalah jika sesuatu yang kita lakukan sesuai hobi kita. Jadi kita enjoy menjalankannya. Lihat orang yang mancing, mana malam, mana dingin, mana banyak nyamuk, indah aja sendirian lagi kan. Kagak dapat ini ikannya mah, tapi indah aja. Itulah pekerjaan kalau didasari oleh hati, enjoy aja. Tapi kamu yang kagak suka mancing, baru ke semenit nggak dapat ikan, dilempar tuh joran, males. Pasti begitu. Kalau tanpa hati. Lihat bocah kecil kalau lagi main layangan. Kita nih yang ngelihat ya, kalau lihat bocah kecil main layangan, emang jam berapa bocah main layangan? Kadang jam 12 siang, ya. Mana panas di tengah lapang, tapi lihat itu bocah. Apa ada keluh kesah? Apa ada keterpaksaan? Enggak, mereka enjoy aja. Lari sini, lari sono, layangannya kagak terbang-terbang. Tapi dia enjoy aja. Kenapa? Hati. Dasarnya main layangan karena memang dia hobi. Nah, itu penting banget dalam kehidupan itu ya. Tumbuhkan dulu ininya.
Ini Allah menawarkan nih sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kalau kamunya nggak hobi, ya susah gitu maksudnya. Nggak tertarik. Saya meresep yang model saya, silakan. Tapi kan sayang ya, materi-materi bahan-bahan semacam ini kalau nggak dijadiin hobi sama kita, gitu. Maka latihan kita itu adalah bikin semua syariat agama menjadi hobi, gitu. Saya memang hobi puasa, enak. Tapi kalau puasa nggak jadi hobi kita, tersiksa kita puasa. Coba jadikan setiap tugas-tugas itu adalah hobi, keinginannya dari hati, dilakukannya dari hati, gitu ya. Terus hubungan sabab dan musabab. Nah sekarang nisbat ya, ada 4. Ini mah melengkapi penjelasan tentang adat ya. Jadi ada hubungan sabab dan musabab ya. Ada 4. 1, ada kepada ada, seperti ada kenyang, ada makan. Nah itu ada kepada ada berarti ya. Ada kenyang, ada makan. Kedua, ada kepada tidak ada. Contoh, ada selimut, tidak ada dingin. Ketiga, tidak ada kepada ada. Contoh, tidak ada selimut, ada dingin. 4, tidak ada kepada tidak ada. Contoh, tidak ada makan, tidak ada kenyang. Hubungannya doang ya, untuk menyempurnakan pemahaman kalian tentang ada. 1 apa? Ada kepada ada. 2, ada kepada tidak ada. 3, tidak ada kepada ada. 4, tidak ada kepada tidak ada. Ada kepada ada kepada tidak ada kepada ada, tidak ada kepada tidak ada. Jangan ngikutin contoh yang di sini, supaya pemahaman kamu benar meluas. Jangan ngikutin contoh di sini ya. Jaki, coba contoh ada kepada ada kayak apa? Jangan ngikutin yang di kitab, supaya wawasan kamu benar berarti. Ada kepada ada, contohnya kayak apa? Banyak contohnya, banyak banget ini mah ya, kehidupan sehari-hari ini mah. Ini mah kan contoh di sini mah ada kenyang, ada makan kan gitu ya. Tapi contohnya kan beribu-ribu, banyak banget. Ini harian kita ini mah. Kalau wawasannya kamu disebar, gampang lah, nyontohinnya gampang. Ayo jadi contoh lain apa? Ada kepada ada. Gimana? Jangan, nggak boleh ada tidak ada lah, kan ini ada kepada ada kenyang, ada kenyang, ada makan, kan itu contohnya gitu ya. Berarti kalau haus sama apa tadi, minum, berarti gimana? Ada sama ada, awas jangan makin tidak ada, karena ini kan lagi yang nomor 1, ada kepada ada kenyang, ada makan. Nah berarti kalau haus sama minum, jadi gimana kalimatnya? Oh bukan, nggak nyambung itu mas, salah, bukan itu contohnya, bukan. Maksudnya bisa yang itu, tapi Jaki salah, memposisikannya salah. Bukan haus sama minum, bukan. Ini yang adanya dulu, ada sama ada. Coba. Yang itu juga boleh yang tadi, tapi perbaharui, jangan begitu, diganti, dirubah coba. Bukan haus, kalimatnya nggak begitu, bukan. Rubah coba. Atau contoh yang lain. Ada kepada ada. Banyak ini mah kehidupan sehari-hari. Banyak banget contohnya ini mah. Ini buat menyempurnakan pemahaman kita dalam masalah ada, hubungannya doang. Apa lagi? Manda lah dulu coba. Ada sama ada, apa contohnya?
ada meja, ada yang bikin. Ada meja karena ada yang bikin. Ya boleh. Boleh lah. Ada meja. Iya kan ada yang bikin mejanya. Oke, boleh. Jaki 1-0 Mamanda nih Jaki. Mau disamain gak poinnya Jaki? Samain ya. Yang kedua Jaki coba. Ada kepada tidak ada. Jangan sampai 2-0 ini Mamanda ini kacau nih. Tuh Manda udah mikir lagi tuh. Ayo cepetan Jaki. Jangan sampai 2-0 ini. Yang kedua ada kepada tidak ada. Jangan yang di kita, nggak boleh lah. Banyak banget contoh di luar kitab ya, banyak banget, gampang. Jangan yang di kitab. Jangan yang di kitab. Contohnya yang lain. Ada kepada tidak ada. Awas jangan sampai 2-0.